Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 8, yaitu kelompok Pancasilais. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 8 terkait tugas yang pertama, yaitu analisis gaya kepemimpinan pada tokoh dunia. Nah, kelompok 8 ini terdiri dari Anna Febriantri Utami, lalu ada Anna Desfitrianti, yaitu saya sendiri, dan juga ada Syarla Anugrah Sukma Putri. Pemaparan kali ini terdapat 8 poin pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan penulisan, yang ketiga identifikasi gaya kepemimpinan, yang keempat analisis gaya kepemimpinan, lalu yang kelima kelebihan gaya kepemimpinan setiap tokoh, lalu yang keenam keterkaitan dengan prinsip kepemimpinan, yang ketujuh keterkaitan dengan mahasiswa prodi administrasi pembangunan negara. Nah, yang terakhir terdapat kesimpulan dan juga saran. Nah, di sini ada latar belakang bahwa kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan organisasi ataupun negara. Nah, gaya kepemimpinan yang tepat dapat membawa perubahan positif dan menginspirasi orang-orang. Dalam konteks modern, pemahaman gaya kepemimpinan dan analisis tokoh-tokoh dunia penting untuk mempelajari prinsip kepemimpinan yang efektif. Dengan mengidentifikasi gaya kepemimpinan yang sesuai, dapat mempelajari prinsip kepemimpinan yang efektif dan menerapkannya dalam konteks yang relevan. Nah, tugas ini membahas 3 tokoh dunia, yaitu Margaret Thatcher, Bill Gates, dan Vladimir Putin, yang memiliki gaya kepemimpinan khas. Dengan demikian, diharapkan penyusunan tugas ini memberikan kontribusi dalam pemahaman kepemimpinan yang efektif dan juga inspiratif. Kemudian, berikut merupakan tujuan penulisan tugas ini antara lain, yang pertama, menganalisis gaya kepemimpinan dari tokoh-tokoh dunia seperti Margaret Thatcher, Bill Gates, dan Vladimir Putin. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik khusus dari gaya kepemimpinan masing-masing tokoh. Lalu yang ketiga, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif dan inspiratif. Lalu yang keempat, menganalisis dampak dari gaya kepemimpinan mereka terhadap organisasi atau negara yang mereka pimpin. Lalu yang terakhir, memberikan wawasan tentang bagaimana gaya kepemimpinan tokoh-tokoh dunia tersebut dapat menjadi sumber inspirasi bagi pemimpin masa kini. Tokoh pertama yaitu Margaret Thatcher. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi gaya kepemimpinan beliau. Margaret Thatcher adalah seorang politikus Inggris yang menjadi Perdana Menteri Inggris dari tahun 1979 hingga 1990. Ia menjadi Perdana Menteri wanita pertama di negara tersebut. Ia juga dikenal dengan julukan The Iron Lady karena keputusan politiknya yang tegas dan kuat. Thatcher juga merupakan pemimpin dari Partai Konservatif Inggris yang dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh di abad ke-20 karena kebijakan ekonomi neoliberalnya yang meliputi privatisasi, deregulasi, dan pengurangan subsidi pemerintah. Thatcher juga sering diidentifikasi dengan gaya kepemimpinan transformasional karena kemampuannya untuk mengubah politik, sosial, dan ekonomi Inggris secara signifikan selama masa jabatannya sebagai Perdana Menteri. Dalam banyak hal, kepemimpinan transformasional Thatcher mencerminkan pendekatan yang kuat, tegas, dan berorientasi pada perubahan yang dianggapnya perlu dilakukan untuk mencapai tujuan visinya untuk negara. Selanjutnya, analisis lebih mendalam tentang gaya kepemimpinan Margaret Thatcher. Yang pertama, Thatcher memiliki visi yang jelas tentang arah yang ingin dia bawa, termasuk memperkuat ekonomi Inggris, mengurangi peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dan membangun masyarakat yang lebih mandiri secara ekonomi. Lalu yang kedua, Thatcher mampu menginspirasi rakyatnya untuk mendukung visinya. Ia sering menggunakan retorika yang kuat dan memotivasi untuk memperkuat dukungan terhadap kebijakannya. Lalu yang ketiga, Thatcher dikenal karena kecerdasannya dan keahliannya dalam mengartikulasikan argumen-argumen politik dan juga ekonomi. Kemampuannya itu untuk menghadapi tantangan intelektual dan mendorong pemikiran inovatif sesuai dengan ciri kepemimpinan transformasional. Lalu yang keempat, Thatcher memiliki nilai-nilai yang kuat seperti kebebasan individual, inisiatif pribadi, dan pasar bebas. Ia menggunakan nilai-nilai ini sebagai dasar untuk kebijakannya yang mencerminkan ciri kepemimpinan transformasional. Lalu yang kelima, meskipun banyak
Yang memuji kepemimpinannya, Deter juga memiliki banyak kritik. Kebijakannya yang kontroversial seperti kebijakan privatisasi yang besar-besaran dan pendekatannya yang keras terhadap serikat pekerja memicu protes dan perdebatan yang luas. Lalu yang keenam, Thatcher juga dianggap sebagai pemimpin yang mampu memberdayakan orang-orang di sekitarnya. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi individu dan perusahaan untuk bertindak lebih mandiri. Nah, yang terakhir, Thatcher juga berhasil mengubah perekonomian Inggris secara fundamental melalui kebijakan privatisasi dan juga deregulasi. Kemudian, terdapat kelebihan gaya kepemimpinan Margaret Thatcher. Yang pertama, keberhasilannya itu dalam melaksanakan reformasi ekonomi yang sangat signifikan. Kebijakan-kebijakan liberalisasi pasar yang ia terapkan memiliki dampak positif dalam membangun kembali ekonomi Inggris pada saat itu. Lalu yang kedua, Thatcher bertindak cepat dan efisien dalam menanggapi masalah-masalah yang dihadapi. Ia juga menciptakan solusi yang sesuai dengan situasi yang ada. Lalu yang ketiga, Thatcher memberikan inspirasi kepada perempuan untuk mengambil peran kepemimpinan. Ia mematahkan stereotip bahwa laki-laki yang bisa memimpin. Lalu yang keempat, meskipun kontroversial, inovasi-inovasi Thatcher membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, juga memberikan transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, lalu yang terakhir, kebijakan Big Bang yang diperkenalkan oleh Thatcher membuka pintu bagi investasi asing di Inggris, menjadikan London sebagai pusat keuangan dunia dengan ekonomi yang berkembang pesat. Selanjutnya, terdapat keterkaitan gaya kepemimpinan Thatcher dengan prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, kemampuan mengambil keputusan. Prinsip ini berhubungan dengan kemampuan mengambil keputusan yang baik dan juga tepat. Juga terkait dengan Thatcher, ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas dalam mengambil keputusan yang sulit, bahkan jika itu merupakan keputusan yang kontroversial atau tidak populer. Yang kedua, konsistensi dan ketekunan. Prinsip ini menekankan konsistensi dalam menjalankan pendirian dan ketekunan dalam melaksanakan kebijakan. Meskipun ia menghadapi tantangan dan oposisi, tapi ia selalu bertekad untuk melaksanakan reformasi dan prinsip-prinsip konservatifnya. Lalu yang ketiga, efektivitas komunikasi. Nah, prinsip ini menekankan pentingnya komunikasi yang efektif juga terkait dengan gaya kepemimpinan Thatcher. Ia memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan politiknya dengan persuasif dan mempengaruhi opini publik. Nah, yang terakhir, keberanian dalam menghadapi perubahan. Salah satu prinsip kepemimpinan yang penting adalah keberanian dalam menghadapi perubahan dan juga resiko. Thatcher menunjukkan keberaniannya dalam melancarkan reformasi ekonomi yang signifikan dan menghadapi perlawanan dari berbagai pihak. Selanjutnya ada kepemimpinan Vladimir Putin. Yang pertama ada identifikasi gaya kepemimpinan Vladimir Putin. Vladimir Vladimirovich Putin atau yang kita biasa kenal sebagai Putin, ia telah menjabat sebagai Presiden Rusia sejak 7 Mei 2012. Putin memiliki gaya kepemimpinan ideologis, yaitu kepemimpinan untuk mengembangkan dan mengelola organisasi berdasarkan ideologi yang mereka anggap penting. Sifat ideologisnya ini sebagai pemimpin adalah ambisinya yang ingin mengembalikan Rusia pada era kepemimpinan Vladimir Lenin, yaitu tokoh ternama yang pernah memimpin Uni Soviet. Dan karakteristik ideologisnya ini dapat dilihat dari caranya memperlihatkan nilai-nilai yang mewakili Rusia seperti memperlihatkan kekuatan mereka, sejarah, dan juga imperialismenya. Putin merupakan pribadi yang tegas dan bijaksana dalam memimpin Rusia, terbukti dari selama ia menjabat, Putin mampu untuk menstabilkan ekonomi di Rusia. Putin dengan cepat mampu memajukan perubahan konstitusional, ekonomi, politik, dan juga hukum. Yang selanjutnya ada analisis gaya kepemimpinan Vladimir Putin. Selama menjabat, Putin menerapkan prinsip-prinsip stabilitas, konsolidasi, dan penilaian kembali hak prerogatif negara. Meski Putin memiliki gaya kepemimpinan yang ideologis, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Putin juga sebenarnya sedikit memiliki gaya kepemimpinan yang otoriter. Ambisinya yang begitu kuat untuk memajukan Rusia membuatnya menjadi otoriter, bahwa semua keputusannya mutlak dan jika ada orang yang menentangnya maka akan disingkirkan. Gaya kepemimpinan ideologi Putin ini dilihat dari kemampuannya, yaitu yang pertama stabilitas dan kemajuan negara. Putin ialah seorang pemimpin yang sangat stabil dan mampu membawa stabilitas dan kemajuan bagi negara Rusia. Yang kedua, kepemimpinan yang efektif.
Kepemimpinan yang efektif ini berorientasi pada ideologi yang telah ditetapkan oleh Putin, sehingga apapun keputusan yang dibuat berada di tangannya. Namun Putin merupakan sosok yang tegas dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, sehingga ketika ia menjabat, ia menerapkan ideologi yang tertanam di bangsanya. Dengan begitu, ia mampu menjadi pemimpin yang disegani dan dikagumi. Gaya kepemimpinannya selama menjabat memiliki pengaruh besar dalam menghadapi rintangan dan mampu untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat juga negaranya. Yang ketiga, ada kelebihan dari gaya kepemimpinan Vladimir Putin. Gaya kepemimpinan ideologi Putin ini memiliki peranan penting dalam memimpin dan juga memajukan Rusia. Dengan gaya kepemimpinan ini, Putin mampu untuk memajukan perekonomian Rusia dan juga meningkatkan pertahanan, keamanan, dan politik Rusia. Selama menjabat, juga Putin mengambil kebijakan yang seimbang antara Barat dan Timur. Kelebihan dalam gaya kepemimpinan ideologi ini bahwa Putin mampu untuk mengendalikan negaranya untuk melewati masa-masa krisis dan didorong dengan ambisinya untuk mengembalikan dan membuat negaranya untuk kembali ke era kepemimpinan yang baik dan sejahtera. Selanjutnya ada keterkaitan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ideologi Putin ini memiliki keterkaitan dengan beberapa prinsip kepemimpinan, yaitu yang pertama pendekatan teknokratis, merujuk pada cara mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan menggabungkan teknokratis dengan kepemimpinan ideologi. Selama menjabat, pendekatan teknokratis dapat dilihat dalam beberapa aspek yang telah dikembangkan oleh Putin terkait ekonomi, keamanan, dan politik. Yang kedua, ada kepemimpinan demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan ini menempatkan segala aspek kebijakan atau keputusan berpusat pada pemimpinnya. Dalam masa pemerintahannya, Putin menerapkan sistem tersebut dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk rakyat dan negaranya. Yang terakhir, ambisi yang besar. Dengan gaya kepemimpinan ideologi membuat seorang pemimpin untuk memiliki tujuan yang besar dan harus tercapai. Sehingga ambisi ini muncul ketika seorang menjabat sebagai pemimpin. Hal tersebut dapat dilihat ketika Putin berambisi untuk mengembalikan Rusia ke era kepemimpinan Vladimir Lenin yang tentunya dapat mempengaruhi pemikiran politiknya. Oke, next. Yang ketiga ada identifikasi gaya kepemimpinan Bill Gates. Bill Gates salah satu pendiri Microsoft dan mempengaruhi dunia dengan gaya kepemimpinan yang efektif dan inovatif. Melalui kepemimpinannya, Microsoft berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia melalui inovasi dan manajemen yang kuat. Gates dikenal menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif, di mana ia memberikan kepercayaan kepada karyawannya untuk memberikan masukan dan ide. Pendekatan ini mendorong kreativitas dan perkembangan di Microsoft. Selanjutnya terkait analisis gaya kepemimpinan Bill Gates. Yang pertama, membuat lingkungan yang nyaman dan menarik. Bill Gates mengembangkan lingkungan yang nyaman dan menarik untuk membuat pengikut merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, mendorong partisipasi oleh pengikut. Bill Gates membuat usaha untuk mendorong dan memudahkan partisipasi oleh pengikut dalam membuat keputusan. Yang ketiga, mengumpulkan masukan dan saran dari pengikut. Bill Gates mengumpulkan masukan dan saran dari pengikut dalam proses pengambilan keputusannya. Dan yang terakhir, membuat pengambilan keputusan yang transparan dan berbasis data. Bill Gates membuat pengambilan keputusan yang transparan dan berbasis data untuk membuat pengikut merasa lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Lalu, apa sih kelebihan dari gaya kepemimpinan Bill Gates? Yang pertama, peningkatan produktivitas tim. Gaya kepemimpinan partisipatif membawa produktivitas tim meningkat karena merasa pekerjaan dan suara mereka dihargai. Yang kedua, melahirkan tenaga kerja yang kreatif. Gaya kepemimpinan partisipatif membawa tenaga kerja menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam membangun solusi untuk masalah yang dihadapi. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas. Gaya kepemimpinan partisipatif membawa loyalitas karyawan meningkat karena merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, budaya diskusi yang terbuka dan jujur.
Gaya kepemimpinan partisipatif membawa budaya diskusi yang terbuka dan jujur, yang memungkinkan anggota untuk mengembangkan ide dan saran dengan bebas. Dan yang terakhir, menumbuhkan kepercayaan. Gaya kepemimpinan ini membawa kepercayaan anggota terhadap pemimpin meningkat, karena merasa termotivasi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Berikutnya ada keterkaitan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan. Yang pertama, membangun kreativitas dan ide-ide bagi pegawai. Gates membangun kreativitas dan ide-ide bagi pegawai dengan memberikan kebebasan untuk berbagi ide dan masukan. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam proses pembuatan keputusan. Gates membawa pegawai untuk berkontribusi dan merasa dihargai dalam lingkungan kerjanya. Yang ketiga, memahami dan mengembangkan masukan dari pegawai. Gates percaya bahwa masukan dari pegawai akan memberikan perubahan dan perkembangan untuk perusahaan. Dan yang terakhir, mengendalikan dan memfasilitasi diskusi. Gates berkompeten dan cerdas dalam mengendalikan dan memfasilitasi diskusi, serta dalam cara mereka mendekati dan memanfaatkan ide-ide dari anggota. Oke, selanjutnya ada Listen Learn. Keterkaitan kepemimpinan tokoh dunia dengan peran mahasiswa Prodi APN. Yang pertama, inspirasi dan pemahaman peran. Studi kasus tokoh dunia memberikan inspirasi dan pemahaman tentang peran kepemimpinan yang dapat memotivasi mahasiswa Prodi APN dalam membangun negara di masa depan. Yang kedua, nilai-nilai dan prinsip kepemimpinan. Mahasiswa dapat belajar nilai-nilai seperti integritas dan komitmen pelayanan publik dari tokoh dunia, membantu mereka dalam menjalankan tugas kepemimpinan dengan etika yang tinggi. Yang ketiga, pembelajaran dari tantangan dan keberhasilan. Mahasiswa memahami kompleksitas tugas kepemimpinan, mengembangkan ketahanan dalam menghadapi tantangan, dan menemukan solusi inovatif untuk memajukan pembangunan negara. Dan yang terakhir, pengembangan keterampilan kepemimpinan. Mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan seperti komunikasi efektif dan pengambilan keputusan, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi pemimpin yang efektif dan berdampak positif. Jadi, kesimpulan dari pemaparan kelompok kami yang pertama yaitu tokoh dunia seperti Margaret Thatcher, Bill Gates, dan Vladimir Putin memiliki gaya kepemimpinan yang unik dalam memimpin dan mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Margaret Thatcher menggunakan gaya kepemimpinan transformasional yang kuat dalam keputusan tegasnya untuk memperbaiki ekonomi Inggris. Bill Gates menggunakan gaya kepemimpinan yang partisipatif yang sukses dalam membangun Microsoft melalui pemberdayaan karyawan dan kolaborasi ide. Vladimir Putin menggunakan gaya kepemimpinan ideologis yang mencitrakan ambisi kuat untuk memajukan Rusia sesuai dengan nilai-nilai dan sejarahnya. Kedua, mahasiswa Prodi APN dapat memetik inspirasi, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip kepemimpinan yang relevan dari studi kasus tokoh dunia tersebut, mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang dibutuhkan untuk memimpin dan melayani pembangunan negara di masa depan, dan memahami gaya kepemimpinan tokoh dunia dapat membantu mahasiswa menjadi pemimpin yang efektif, beretika, dan berdampak positif bagi masyarakat. Adapun saran yang dapat kelompok kami berikan yaitu yang pertama, penting bagi mahasiswa APN untuk memahami gaya kepemimpinan tokoh dunia karena hal ini memungkinkan mereka melakukan studi kasus dan berbagai pendekatan dalam memimpin dan mempengaruhi orang lain. Kedua, memahami konsep kepemimpinan membantu mahasiswa mempersiapkan diri menghadapi tantangan dalam memimpin di masa depan. Mereka dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan seperti pengambilan keputusan, pemberdayaan organisasi, dan pemajuan visi. Yang ketiga, memahami, mencontoh, dan mempelajari keterampilan gaya kepemimpinan dari tokoh dunia membantu mahasiswa membangun landasan moral yang kuat dalam kepemimpinan. Keempat, dengan memahami gaya kepemimpinan, mahasiswa mampu menjadi pemimpin yang efektif,
dan berdampak positif dalam membangun dan mensejahterakan rakyat dan negara di masa depan. Yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai kepemimpinan yang baik dalam kehidupan sehari-hari seperti kedisiplinan, integritas, keberanian, dan keadilan baik dalam lingkungan akademis maupun sosial. Oke, sekian pemaparan terkait tokoh kepemimpinan dunia dari kelompok 8 Pancasilais. Ditunggu ya feedbacknya. Terima kasih.